Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa tarham ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh kita Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali pembacaan hadis kita yang termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada hadis selanjutnya dan kita masih pada bab yang berjudul bab larangan bersifat bakhil dan kikir, al-bukhl wasyuh. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini itu hanya tertera satu hadis saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-ayah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuh fa inna syuh ahlaka man kana qablakum hamlahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah perbuatan kikir. Sesungguhnya kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu yang menyebabkan mereka saling menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan apa yang Allah larang atau haram kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat subuh nama Allah Subhanahu wa taala, al-bakhil itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Bukhl, al-bukhl itu adalah sifatnya atau kelakuannya, kepelitannya. Bakhilani, dua orang yang pelit. Kalau banyak orang, bukhala. Bakhil jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya terangkan sebelumnya itu pelit. Bedanya dengan syuh atau kikir gitu adalah pelit kuadrat. Bahasa saya kemarin gitu. Pelit yang bertambah atau lebih pelit. Saya kasih permisalan biar kita semakin paham. Kita punya teman empat orang, kita berempat. Kemudian kita pergi ke warung. Di situ kita beli makan sampai menghabiskan 100.000. Berarti 4 orang ini sama-sama mengeluarkan 25.000 nggih. 25.000. Ketika mereka kemudian selesai makan, orang yang ketiga katakanlah itu langsung menyodorkan uang 25.000. Ini 25.000. Taruh di meja itu, dan itu bukan dibayar ke semua, tapi itu dibayar untuk dirinya sendiri. Ini pelit, ini bakhil. Dia hanya membayar untuk dirinya sendiri. Lalu apa bedanya dengan kikir? Kikir itu jemaah sekalian Rasulullah taala, keempat orang ini kemudian salah satu di antara 4 orang ini ketika acara bayar membayar itu ketika sedang ditagih oleh kasir katakanlah, salah satu di antara mereka kemudian aduh sakit perut, keluar duluan, angkat telepon duluan. Ketika mereka kemudian kembali lagi ke meja itu sudah dibayar ternyata. Nah yang keluar tadi itu yang angkat telepon sengaja dan lain sebagainya itu kikir. Jadi mana lebih ini lebih tinggi bakhil atau syuh? Syuh jemaah sekalian, kikir ya. Kalau bakhil tadi itu membayar untuk dirinya sendiri, kalau kikir minta dibayarin. Nah, begitu nggih.
Itu sederhana dari definisi kikir atau contoh kikir dan bakhil. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mendefinisikan orang bakhil bukan dalam hal atau perkara materi. Bukan dalam perkara materi, harta, amwal, bukan seperti itu. Tapi kata Rasulullah SAW juga ketika menyebutkan definisi orang bakhil menurut beliau, itu adalah al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu kata Rasulullah SAW, apabila disebutkan namaku di sisinya falam yusalli alayya, maka dia kemudian tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jadi ketika kemudian nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, nama Nabi, dia kemudian tidak mau bersolawat, maka kita bisa bayangin jemaah sekalian Allah, dalam hal yang tidak termasuk perihal materi, amwal, harta, uang, ya, itu kita mau bakhilin apa coba? Kita mau pelitin apa? Hanya bermodal suara atau hatilah minimal. Contoh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lapas orang azan ini. Ya. Atau ketika kemudian ada orang-orang ceramah misalkan ya, disebutkan nama Nabi di situ. Diam dia, tidak mau bersolawat atas Rasulullah SAW. Nah, bisa dipertanyakan, yang mau dibakhilin orang ini yang tidak mau bersolawat ini apa kira-kira? Perlu harta atau untuk kemudian bisa ngucapin namanya salawat kepada Rasulullah SAW? Itu tidak perlu jemaah. Maka kata beliau ini bakhil, yang sangat bakhil gitu kata Rasulullah SAW. Karena untuk mengeluangkan beliau waktu untuk Rasulullah SAW bersalawat kepada Nabi SAW aja tidak bisa, apalagi dengan harta dan bentuk materi yang lain. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan ittaqu zulma. Ittaqu itu bisa bermakna berhati-hati. Ittaqu juga bisa bermakna jangan. Ittaqu juga bisa bermakna di sini dalam terjemahan kitab ini jauhilah. Jauhilah yang apa? Yang namanya zulma, kezaliman. Karena kezaliman itu adalah zulumat. Sama akar katanya ini. Zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan pada hari kiamat. Kemudian poin yang kedua, wattaqusyuh, dan jauhilah yang namanya kikir tadi, yang bakhil kuadrat itu, pelit berlebihan itu. Fa innasyuh ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Intinya kikir ini jemaah sekalian dan Allah SWT di antara penyebab orang-orang atau kaum terdahulu itu hancur. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan salah satu penyebab kaum terdahulu itu meninggal, hancur, itu adalah apa? Kasratus su'al, banyak bertanya, bawel. Kalau di ranah kuliah misalkan, kalau di kursi perkuliahan, ketika dosen kemudian belum selesai menerangkan materi yang disampaikan, acungkan jempol, acungkan telunjuk, nanya lagi, Pak gimana Pak? Pak gimana Pak? Pak kalau ini motong, ini nggak boleh jemaah sekalian Allah. Termasuk kita kan ada KJM di sini katakanlah. Materi kan makanya ada sisi tanya jawab, nggih. Itu karena biar enak mekanisme kajiannya. Ada sesi pertanyaan, ada sesi pemateri ada. Dan ketika dijelaskan jangan sampai motong. Motong ini nggak boleh jemaah. Ini adab. Terutama ketika kita kemudian bertemu dengan orang yang baru pertama kali kita kenal, kita lebih banyak ngomongnya sebelum menjadi pendengar yang baik, dia aja yang ingin didengarkan. Itu salah jemaah, tidak boleh. Justru dia malah berbangga dengan dirinya. Oh iya, saya dulu pernah begini, saya begini, itu tidak boleh. Itu first impression kita harus benar-benar jaga dengan orang yang baru, biar kesan yang didapat ketika pertemuan pertama itu indah. Enggak sampai kemudian saling, oh ternyata ini orang, ternyata ini, jangan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, di antara penyebab umat terdahulu itu hancur, di sini beliau katakan itu karena apa? Kikir, hanya materi-materi saja jadi orientasinya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan kasratus su'al, dan menyelisihi para nabi, banyak tanya dan menyelisihi para nabinya.
Kita lihat bagaimana kemudian Bani Israel itu kalau ditanya dalam surah Al-Baqarah itu apa? Tentang sapi betina, sapi yang mana? Ya. Terus warna apa? Hakikat sapi itu seperti apa? Seperti itu nanya mereka tuh. Padahal Nabi Musa waktu itu sudah mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa, kata Bani Israel. Lah langsung dijelaskan sampai kemudian papalu matumaru. Ya udah kerjakan, intinya kerjakan, jangan sampai kemudian banyak tanya. Kita kemudian disuruh untuk sholat subuh 2 rakaat, nggak bisa 3 rakaat. Nah seperti itu, jangan sampai berbuat demikian atau menanyakan hal demikian. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.